Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini dapat kiriman servisan lagi ya dari user, dan ini dari Mas Ruli Ismoyo ya. Mas Ruli Ismono ya. Oke, dari Semarang ya. Dari Semarang. Oke, kita lanjut untuk bongkar paketnya. Ya, sudah terbuka ya. Nah, ini ada, sudah kosong ya. Kita coba cek yang hitam. Kita coba dulu. Kita buka yang hitam, apa ini isinya? Ini kosong ya. Oh, ini charger Sony Ericsson, casan dari Sony Ericsson ya. Dan satu lagi ini untuk unitnya ya. Jadi beliau mengirimkan unit Sony Ericsson. Nah, ini ada Sony Ericsson J105 ya. Ya, jadi kerusakannya ini ya, kata beliau itu kerusakannya mati total ya, mati total, dicas. Jadi sudah lama disimpan, terus nggak dicas-cas, akhirnya mati total ya. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi tidak dipakai lama, terus tidak dicas-cas, akhirnya mati total. Oke, kita coba buka backdoor belakang penutup baterai ya, ditarik seperti ini saja. Nah, ini ada baterainya ya. Baterainya masih bagus ini, belum kembung, tipe BST33 ya. Wah, ini bagus nih, masih ini kayak baterai seperti ini sudah langka ya, sangat langka sekali nih untuk orinya. Nah, ini ori ya, masih ori banget ini, dan tidak kembung sama sekali ya, masih mulus lagi. Oke, kita lihat ini seri untuk, ya benar ya, J105. Kita cek dengan PSU ya, kita cek dengan PSU ya. Ini saya digunakan PSU di tegangan 37 volt, 3,7 volt. Ini saya turunkan ya. Ya, sudah. Ini saya mau di PSU nya pakai soket USB seperti ini ya. Jadi saya colok lagi seperti ini, terus kabel sini, kabel jepit, prop jepit ya. Ya, kalau disentuh, diadu, nyala ya. Prop hitam di sini ya, pinggir sini. Untuk prop merah positif di pinggir sini ya, seperti itu ya. Untuk Sony Ericsson propnya seperti ini ya, hitam negatif, merah positif ya. Kita coba untuk tes tombol power. Tombol powernya di merah ya, merah ini, tekan ya, sudah saya tekan ya. Nah, ternyata saya cek PSU nya naik ya. Nah, jarum ampernya naik turun. Nah, tuh naik langsung dia. Ternyata masih naik, dan ternyata hidup ya. Nah, tuh hidup, masih bisa hidup ya. Jadi keadaannya tuh hidup, tidak mati total. Oke, baru saya cek tegangan dengan PSU ya. Ya, naik turun seperti itu, tandanya normal ya untuk tegangan arus, dan ini hidup ya tuh. Ya, sudah hidup ya. Jadi memang ini keadaannya tuh mati total, bukan karena mesin ya. Jadi sekali lagi, macam-macam mati total beragam ya. Ada mati total karena mesin, atau mati total baterai. Saat dicas
dia tidak bisa ya, kemungkinan portnya rusak. Nah saya lihat dari portnya juga ini ya, nah ini terlalu habis ya, aus. Portnya tuh melengkung ke dalam, dia tuh melengkung ke dalam, jadi begini, melengkung gitu dia, tidak rata ya. Kita coba untuk tembak dulu tegangan ini untuk charger baterainya dengan charger Kodok Legend. Nah seperti ini. Kita coba tes. Nah ternyata baterai ada ya, ada isinya 1 bar. Nah, kelihatan ya tuh 1 bar sini. Nah ini baterainya normal, kalau baterai mati tidak muncul bar di charger Kodok Legend ya. Oke, kita coba lanjut untuk tes dengan baterai. Oke, coba tekan tombol power. Wah, ternyata nggak mau ya, dengan baterai nggak mau ya, jadi maunya pakai PSU. Lanjut untuk bongkar HP-nya. Waduh, sudah terbuka ya. Nih, seperti ini penampakannya. Parah ini. Tuh lihat. Ini bukan korosi lagi ya, karat. Udah karatan. Wah, super. Luar biasa ini. Nah ini juga. Sampai seng penutup mesin belakang juga kena karat. Oke. Kita coba untuk bongkar semua ya. Tadi LCD-nya juga agak menguning ya, menguning seperti apa itu, kena karatnya atau apa, atau ini pernah kena air ya. Dan ini juga sampai getas ya tuh untuk tulangan ini nih. Coba kita buka untuk LCD ya. Masya Allah, ini parah ya. Kena air atau apa ya, sepertinya kena air ini. Apa misalnya lepas fleksibelnya juga ngeri ini, takut getas ya. Ini ditarik saja nih. Nah seperti itu, sudah aman. LCD-nya dilepas dulu ya, sampai depan ya untuk korosinya. Nah ini sampai hijau, jadi warnanya hijau semua ya, jadi hijau ini, bukan hijau PCB-nya ya, hijau korosinya kena di komponen ya. Masya Allah, ini ada seperti ada yang kebakar apa ya, nih sampai gosong ini. Untung saya videoin ya. Untung saya videoin ini begini. Tahunya ya kalau misalkan ada apa-apa kan ada video bukti ya, karena setiap video-video saya real semua dari dulu ya, langsung eksekusi dari rongsokan tanpa rekayasa ya, langsung dari rongsokan saya bawa pulang langsung eksekusi. Kalau saya mah dari dulu rekam video itu ya real apa adanya. Nah ini untung saya videoin ya, kondisinya parah banget ya. Saya lihat ini pernah di servis ya dulunya nih, soalnya ada bekas solderan nih, kena solder. Jadi ini mic voice kena solder ya, ini penggantian sepertinya penggantian nih.
Terus untuk soket pengecasan juga ya, ini nah ini solderannya kurang rapi ya, sini nih mata kaki yang di dalam sini tuh, jadi ada solderannya kurang rapi dia tuh, udah kelihatan batu. Ini copot, bekas copotan ini. Saya coba untuk bersihkan dulu ya, ini parah banget ini mah. Sayang penutup mesin ini bisa dibuka ini sampai dia keras, nggak bisa dibuka ini. Sampai bunyi-bunyi. Masya Allah, wah lu, sampai mesinnya karatan semua ya. Ini parah ini, gosong bekas kena solder ya tuh. Ini kena solder ini, iya. Wih, separah banget ini mah. Udah banyak debunya, kena solder pula, pernah bongkaran juga ya. Dibersihkan dulu ya. Saya gunakan aluminium foil ya. Nah, segini untuk kamera ya. Nah, kameranya tempel segini supaya nggak kena cairan ya, seperti ini ya. Ditutupi dulu kameranya biar aman, biar nggak kena cairan. Nah, saya gunakan thinner ya, langsung saja dibersihkan. Tuh, karatnya sampai rontok semua ya tuh, banyak banget ini. Waduh, saya dulu tuh suka kerongsokan ya, sering dan hobi ke lapak, ke tukang lapak, ke pasar loak, cari rongsokan ya. Dulu ya, sekarang masih ya, sekarang juga masih aktif sih, cuma nggak terlalu sering banget. Lebih sering dulu ya, saya suka main kerongsokan, nyari barang rongsok, ponsel langka ya, ponsel langka, ponsel lama ya, ponsel jadul, Nokia, Motorola ya, seperti itu. Kadang-kadang saya juga ini ya, teknisi, harus wajib juga ya, saya nyari kanibalan buat Android, servisan Android ada, saya kerongsokan biasanya gitu, buat cari-cari kanibalan mesin untuk Android ya, nyari AC-nya, AC power, AC WTR sinyal gitu ya, enggak LCD bekas tapi copotan ori, lebih baik seperti itu ya, daripada beli di online shop atau marketplace. Biasanya ya begitulah, karena produk baru nggak ada yang original ya. Kalau macam-macam spare part tuh copotan tuh lebih ori ya, lebih ori copotan. Dimana-mana copotan itu pasti ori 100%, karena dari bawaan pabrik, bawaan HP-nya langsung ya. Nah, ini sudah dibersihkan ya, tapi tetap nggak mau hilang karatnya nih. Waduh, udah lama banget ini. Kita coba maksimalkan lagi ya. Soket-soketnya juga harus dibersihkan, keypad atau enggak LCD ya, tombol-tombolnya juga harus dikenain cairan. Video saya akan skip dulu ya. Sudah lumayan ya, lumayan lebih bersihan. Coba dengan baterai ya, dan bersih. Untuk LCD juga udah kena ya, udah menguning dia. Mungkin efek dari karat mesin merambat ke LCD ya. Ini saya coba masukkan kembali. Ya, segini aja dulu. Ini soalnya fleksibel Sony itu gampang getas ya, saya ngeri banget ini kalau untuk Sony, karena sering banget getas dia fleksibelnya. Untuk LCD atau keypad ya, fleksibel tombol semuanya sama aja. Sony itu getas fleksibelnya. ngeri banget. Oke, kita coba untuk tes ya dengan baterai.
saya tekan tombol power. Nah, tadi ada pergerakan ya, kelihatan ada timbul apa ya tadi, nyala sebentar. Bener ya. Tadi ada pergerakan lampunya nyala nih, lampu LCD ya, ternyata bener nyala lagi ya. Tuh, bisa pakai baterai ya sekarang. Oke, jadi kondisinya tuh kerusakan akibat dari ini ya, karat dan korosi ya. Jadi kerusakannya tuh setiap ponsel sangat kompleks. Jadi nggak semua ponsel itu mati total kena IC, mati total kena mesinnya, belum tentu ya. Jadi mati total, pokoknya satu kalimat gitu ya, kalimat mati total untuk teknisi ya. Untuk servis HP itu kompleks, dengan satu kalimat mati total itu kompleks penyakitnya. Jadi nggak semuanya sama ya, nggak semuanya sama penyakitnya. Jadi mati total itu tidak bisa jadi patokan gitu loh. Untuk mati total, rusaknya IC, rusaknya mesin, bukan jadi patokan ya. Jadi untuk itu wajib untuk pengecekan ya. Jadi nomor satu itu wajib pengecekan sebelum vonis ini vonis itu ya. Dan sekarang udah bisa ya dilanjut, udah bisa dinyalakan dengan baterai, dan saya akan coba rakit kembali langsung seperti awalnya ya. Ini sudah saya rapikan kembali ya, dan ini tidak saya pasang lagi ya untuk sengnya karena korosi udah karat seperti ini ya. Oke, sudah bisa nyala ya. Oke, mantap, sudah bisa dengan baterai ya, mantap ini. Oke, saya akan coba tes pengecasan ya, karena ini soketnya, soket charger ini pernah di servis ya sebelumnya, pernah garapan. Oh, ternyata masih bisa mengisi ya. Oke, masih bisa mengisi. Dan terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.